Assalamualaikum semuanya. Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nurul Awalia Islami. Rasanya udah lama banget ya teman-teman, kita nggak ketemu, kita nggak berjumpa. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga negara kita ini makin jaya, makin sukses, kemudian jauh dari berbagai mara bahaya, dan kita dijauhkan dari COVID-19 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan membahas pengalaman tentang lahiran normal. Gimana sih caranya supaya kita bisa lahiran normal? Stay tune terus. Oke teman-teman, sebelum aku bahas tentang lahiran normal ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe di bawah ini nih. Jangan lupa nih di sini ya, klik tombol subscribe-nya. Yang belum subscribe dan yang udah subscribe, makasih banyak udah dukung channel YouTube aku. Semoga kedepannya aku makin rajin buat bikin video lagi. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas cerita tentang masa lahiran aku. Anak aku sekarang umurnya udah 1 tahun, alhamdulillah perkembangannya sangat bagus sekali. Kemudian, tapi banyak aja rintangan ya teman-teman, banyak bunda-bunda yang ada di rumah, banyak banget rintangan yang harus kita hadapi sebagai mamah muda. Mamah muda di era tahun 2020 ini, terlebih banyak banget sekarang berbagai virus yang ada di kalangan kita, terutama COVID-19 ini yang sangat membuat resah para masyarakat. Tetapi bunda, kita bisa menjaga kesehatan anak kita dengan berbagai cara, dengan memberikan vitamin, kemudian ASI yang cukup, kemudian gizi yang cukup, makan yang bergizi, dan lain sebagainya seperti itu. Aku yakin bunda-bunda semua pasti melakukan itu karena ingin yang terbaik untuk anaknya. Oke bunda, kita kembali ke topik. Topik kali ini yaitu bahas lahiran normal. Bagaimana sih kak cara lahiran normal? Bagaimana sih bu cara lahiran normal? Banyak banget yang nanyain sama aku, bu kok bisa ibu lahiran normal sedangkan umur usia kandungan ibu masih muda gitu, istilahnya masih baru meletek 9 bulan gitu. Jadi gini teman-teman, pertama awal cerita aku hamil itu tahun 2018, waktu itu tuh sekitar bulan November Desember. Aku hamil 2018, ketahuan aku baru 3 minggu. Kemudian aku hamil berjalan seperti biasa, alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Yang katanya mabok, mual, dan lain sebagainya itu tuh mungkin biasa ya, tapi alhamdulillahnya aku tidak merasakan hal yang terlalu gimana-gimana. Aku hamil dari mulai usia 3 minggu sampai aku melahirkan, alhamdulillahnya aku masih beraktivitas gitu. Aku masih beraktivitas seperti biasa, ngajar seperti biasa, ngajar les seperti biasa. Kemudian di rumah masih aktivitas bersihin rumah dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan itu kepada aku. Mudah-mudahan bunda semua juga yang lagi hamil nih terutama tetap jaga kesehatan, dan kita harus optimis ya bunda, bahwa kita itu Allah berikan karunia kita mengandung, dan kita yakin gitu bahwa kita itu pasti kuat, kita itu nggak lemah gitu. Walaupun kita lagi hamil tapi kita itu nggak lemah, kita itu punya kekuatan tersendiri. Dan sugestinya, wah, di dalam perut kita nih ada bayi gitu, ada bayi yang sangat lucu, yang nantinya akan kita timang-timang, yang nantinya akan mendoakan kita, yang nantinya akan bermain-main bersama kita gitu. Bayangannya seperti itu saja, yang baik-baik seperti itu. Nah, balik awal cerita. Nah, aku hamil pada November 2012, kemudian aku melahirkan 18 ya. Kemudian aku melahirkan itu bulan Juli tanggal 27 tahun 2019. Dari HPL, prediksi HPL aku lahiran itu tanggal 20 Agustus. Lihat bunda, dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 27 Agustus, jauh banget kan? Jauh banget nih jaraknya. Hampir mau 1 bulan ya, 3 mingguan lah dari HPL sama itu. Karena emang usia kandungan aku pada saat aku melahirkan itu adalah 36 minggu lebih 4 hari, dan dokter mengatakan bahwa umur kandungan aku sebetulnya belum matang sempurna gitu. Sebetulnya usia kandungan yang sempurna itu adalah ketika melahirkan di minggu ke 37, 38, 39 gitu kan. Kalau lebih dari 40 minggu katanya biasanya harus dengan cara ya. Terus gimana nih? Usia kandungan aku 36 minggu lebih 4 hari, tapi bisa lahiran normal. Jadi singkat cerita seperti ini bunda, aku beberapa kali aku periksa ke dokter kandungan yang sama. Pertama aku periksa ke bidan, cuman di situ aku dapat vitamin dari bidan tapi nggak pernah cocok bunda. Aku pindah ke 2 bidan
dan dua-duanya bidan itu memberikan vitamin yang sama, dan akhirnya aku mual-mual, muntah-muntah, vitamin gak masuk, obat gak masuk, makan gak masuk. Itu di trimester pertama, di 3 minggu pertama aku ketahuan hamil. Itu aku pindah ke 2 bidan dan obatnya tuh tidak ada yang dimakan. Lalu akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter. Ke suami aku bilang, kita ke dokter aja yuk. Soalnya apa? Mungkin kalau kita ke dokter, mungkin obatnya nanti diapain, dikasih yang berbeda dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu aku ke klinik, ke sebuah klinik yang ada dokternya, di mana dokter itu adalah dokter dari rumah sakit rujukan klinik tersebut. Alhamdulillah aku periksa setiap malam, dari mulai kandungan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampai 8 bulan aku di dokter itu. Dan alhamdulillah keadaan kandungan aku baik-baik saja. Dan ternyata vitamin yang diberikan oleh dokter kandungan itu ternyata lebih ampuh daripada yang dikasih bidan. Waktu dikasih bidan aku tuh benar-benar ya bunda, lemes, ya pusing, ya mabok, terus pokoknya nggak bisa aktivitas lah. Untungnya waktu itu tuh pada saat Desember lagi liburan, jadi tidak ada kerja gitu kan. Sehingga pas aku ke dokter, alhamdulillahnya dikasih vitaminnya yang cocok, walaupun memang beda ya bunda antara bidan dengan dokter gitu. Kalau dokter emang memberikan vitamin yang harganya emang lebih mahal dibandingkan dengan bidan. Tapi bunda, kalau misalnya bunda cocok di bidan, lebih baik kita irit dulu deh gitu ya. Kalau misalkan mau di bidan tidak menjadi masalah, tapi kalau misalnya mau ke dokter juga nggak jadi masalah. Pokoknya sesuaikan dengan keadaan kita, tidak perlu yang berlebih-lebihan, asal yang penting ibu dan bayinya sehat, seperti itu. Tapi ada juga bunda gini, aku sampai 8 bulan nih. Nah, disingkat cerita, dari 5 bulan sampai aku mau 9 bulan, aku tiba-tiba darah tinggi. Di 8 bulan aku di 5 bulan aku darah tinggi, kemudian disuruh minum disuruh minum obat turun darah tinggi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya pas 7 bulan aku masih darah tinggi. Dokter bilang, Bu, kalau misalnya darah tinggi terus gak bisa lahiran normal. Udah stres dong ya bunda, pikiran kita tuh udah kemana-mana. Aduh ya Allah, gimana ya supaya aku bisa lahiran normal, supaya kita bisa berjalan lancar aja gitu, hamil teh gak usah mikirin apa-apa gitu ya. Tapi tetap aja bunda kepikiran, walaupun nih aku dari 5 bulan konsumsi kayak misalnya labu siam katanya ini, terus belimbing ya, buah belimbing, ayo lagi hamil makanin buah belimbing supaya enggak itu, terus pikiran gak boleh stres dan lain sebagainya. Tapi tetap aja bunda. Dan pas 8 bulan nih, mau ke 8 bulan, alhamdulillah darah tuh normal dengan seketika. Waktu itu aku 120/70, itu normal banget kan ya bunda ya. Tapi pada saat aku dikasih rujukan ke rumah sakit, karena aku waktu itu lahirannya pengen di rumah sakit ya, aku dikasih rujukan ke rumah sakit karena dokter yang sama itu kebetulan praktek di rumah sakit tersebut. Aku dikasih rujukan ke rumah sakit tersebut, dan apa yang terjadi di 8 bulan, kemudian kan 2 minggu sekali ya, kalau udah 8 bulan atau 9 bulan itu biasanya 2 minggu sekali berobatnya. Di minggu-minggu itu, 1 bulan terakhir mau 9 bulan itu aku benar-benar darah tinggi, dari 149/80 di minggu pertama, di 8 bulan. Di minggu selanjutnya pas periksa terakhir itu 169/90. Kaget banget kan? Dan itu pada usia 36 minggu 3 hari. Nah, di situ aku tes urin bunda. Aku tes urin 2 kali. Dimana tes urin itu pokoknya kalau hasilnya positif, aku berarti akan di sesar terpaksa gitu kan. Itu udah lemes banget, udah pikiran gak karuan, aku harus di sesar dan lain sebagainya. Tapi hatiku tetap yakin aku bisa normal gitu, karena kan kata orang tua aku, sugesti neng gitu, sugesti. Kalau sugesti kita bagus, insya Allah kedepannya bagus gitu, beneran. Dan ternyata benar aja ya, maksudnya sugesti kita bagus. Walaupun aku tensinya 169/90, dan pas periksa terakhir itu dokter udah bilang, Bu, kalau minggu depan pas kontrol lagi di minggu ke-37 ibu tidak ada rasa mules, tidak ada rasa apa-apa, dan tidak ada kontraksi untuk lahiran, dan darahnya masih tinggi, otomatis kita atur jadwal sesar. Itu pulang dengan keadaan pucat dan lain sebagainya, udah banyak pikiran banget. Gimana sih ya rasanya disuruh bikin jadwal sesar, lahiran anak pertama gitu kan, belum punya pengalaman apa-apa ya bunda.
deg-degan, gimana gitu. Tapi alhamdulillah setelah aku cerita kesana kemari sama orang tua berdoa, yuk berdoa teh, kita pasti bisa, kita pasti teteh ya lahiran pasti normal gitu kan, kata orang tua aku. Orang tua aku yang selalu meyakinkan. Suami aku bilang kamu pasti bisa normal. Suami aku yakin dan aku pun yakin aku pasti bisa normal. Aku yakin aku normal, dan pada saat itu aku tensinya akan rendah gitu. Pada saat aku ingin melahirkan aku tensinya rendah. Waktu itu pas divonis dan harus disesar, atur jadwal sesar itu hari Jumat pada usia kandungan 36 minggu 3 hari. Hari Sabtunya aku masih kerja, aku masih ngajar seperti biasa, aku masih datang ke sekolah, aku masih ikut senam, aku masih ikut kegiatan, aku ngajar seperti biasa yang aku lakukan. Walaupun emang waktu itu badan aku lagi ngerasa nggak fit gitu dari pagi ya. Hari Sabtu itu aku ngerasa nggak fit dari pagi, pokoknya perut itu asa kenceng, nggak jelas. Aku nggak tahu itu bahwa itu adalah tanda-tanda ingin melahirkan. Dan biasa aja pulang sekolah jam 12 aku tidur biasa aja bunda, tapi tidak ada rasa apapun, mungkin hanya kram-kram seperti kita kecapean gitu. Kalau kecapean kan ibu hamil biasanya suka agak kram, perut agak sakit, agak pusing sedikit gitu. Biasa aku nggak merasa itu bahwa tanda-tanda lahiran. Aku tidur seperti biasa, aku bangun jam 2, sholat seperti biasa, aku pergi lagi ngajar les. Dan waktu ngajar les itu aku biasa jalan kaki bunda, karena membiasakan supaya katanya peragangan ibu hamil itu biar cepat pembukaan gitu. Apalagi kan kalau anak pertama katanya susah, lama dan lain sebagainya gitu kan. Aku masih ngajar. Nah pada saat ngajar aku selesai jam 4 sore, perut aku kram lagi. Gak lama aku langsung pulang. Kataku perut aku kram, aku sakit, aku butuh istirahat. Akhirnya aku pulang pun masih jalan kaki, dan biasa. Nah pada saat pulang ding pada saat pulang bunda, kenapa aku pengen ke kamar mandi buang air kecil, tapi ternyata pas ingin buang air kecil ada sebuah letusan kecil, gitu bunyinya. gitu bunyinya. Aku nggak tahu itu apa, dan keluar air seperti air beras gitu, pokoknya putih airnya itu, pokoknya biasalah putih seperti itu. Kaget dong. Akhirnya aku bilang ke orang tuaku, "Mami, ini apa nih?" Aku nggak tahu, aku takut gitu kan. Ini apa, air ketuban apa gitu. Takutnya kan air ketuban. Kalau misalkan air ketuban udah keluar duluan, udah takut dong. Takutnya kering, nanti nggak bisa ngelahirin dan lain sebagainya. Nggak ada jalan keluar dan lain sebagainya gitu. Tapi untungnya ternyata itu tuh bukan air ketuban. Nggak ada lagi. "Mulus gak teh?" kata mamaku, kata umi aku. "Mulus gak teh?" "Enggak, belum." Nah pas itu pengen ke kamar mandi lagi, pengen pipis, ada lagi suara gitu kan, keluar lagi air itu. Nah keluar lagi air itu, setelah keluar 2 kali baru aku terasa mules. "Mi, kok mules ya? Kok kayak pengen gitu, kayak pengen buang air besar gitu kan. Tapi pengen buang air besar apa gimana?" Nah ke kamar mandi lagi kan otomatis, tapi tidak buang air besar, tapi hanya keluar air itu. Kemudian lama-kelamaan air itu banyak. Jadi teman-teman semuanya, jadi proses lahiran itu beda-beda ya. Kalau kata orang sini dibilangnya itu kembar iron gitu. Jadi sebelum melahirkan itu yang mengiringi rasa mules itu keluar air terus menerus, air banyak gitu. Tapi itu bukan air ketuban. Jadi hanya air seperti air bening putih yang keluar banyak. Kalau misalkan orang sini bilang ya di kandungannya mengandung air gitu, karena aku waktu itu ngandungnya beratnya lumayan. Jadi dari BB aku 60 kilo, aku sampai 75 kilo, jadi naiknya 15 kilo ya gitu. Terus akhirnya pada saat itu keluar air aja begitu banyak. Dari jam 4 itu, dari pas aku pulang jam 4 keluar air banyak. Kemudian pas maghrib aku kayak keluar lendir merah gitu, dan kata orang tua aku, "Ini mah mau lahiran," katanya gitu. Jadi aku siap-siap, aku berangkat azan Isya sampai di sana sudah selesai azan Isya sekitar jam 8. Aku detensi, aku berdoa aja di jalan, ya Allah mudah-mudahan tensi aku rendah gitu kan. Soalnya udah ngerasain mules, udah ngerasain sakit kayak gini gitu kan, masa sih aku harus
digituin amit-amit gitu kan. Aku pengennya normal, pokoknya aku bisa normal. Dan subhanallah banget ya, berkat doa, berkat dukungan dari keluarga, berkat kitanya yakin gitu, alhamdulillah pada saat itu tensi aku tiba-tiba turun dari 169/90 jadi cuman 130/70, dan itu artinya aku bisa lahiran normal. Yeay, alhamdulillah banget. Di situ aku lega banget walaupun masih ngerasain sakit miring kiri, miring kanan dan lain sebagainya. Di IGD, di Pemblet harus miring kiri, miring kanan. Kemudian di tes pembukaan waktu itu, pada saat itu di tes pembukaan udah sekitar mau jam 8. Di tes pembukaan mau jam 8 lewat. Alhamdulillah aku sudah pembukaan 6. Di IGD aku sudah pembukaan 6, alhamdulillah banget. Di situ kita ambil tes darah dan lain sebagainya. Kemudian aku masuk ruang persalinan itu sekitar jam 9 dan lahirannya pada pukul 21.45, hanya 45 menit saja di ruang bersalin. Alhamdulillah banget ya, prosesnya itu kayak cepet gitu, tep gitu, dari jam 4 lahiran jam 21.45, jam 10 lah kurang 15 menit. Tapi alhamdulillah banget Allah memberikan rasa itu tidak terlalu lama gitu kan. Sampai dengar cerita teman katanya ada yang dari kerasa jam 6 pagi, lahirannya jam 6 pagi lagi. Itu kan luar biasa banget gitu ya. Apalagi anak aku laki-laki, panasnya luar biasa. Tapi bersyukur banget bisa lahiran normal, dan aku yakin bunda-bunda juga pasti bisa lahiran normal asal kitanya yakin, kitanya sabar, yang nanganin kita juga sabar. Jangan sampai yang nanganin kitanya juga nggak sabar, karena pada hakikatnya sesungguhnya semuanya bisa lahiran normal, tapi tetap harus dengan petunjuk dokter. Kalau misalnya dokter bilang kita tidak bisa, ya tidak apa-apa, yang penting ibu dan anak kita selamat, seperti itu. Pokoknya patuhi aja. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita dan lain sebagainya itu tidak ada hubungannya. Tetap saja kita harus menjaga kesehatan ketika kita hamil gitu ya. Itu cerita kehamilan aku. Nah, itu cerita kehamilan aku ya. Jadi dari jam 4 sampai jam 10 kurang 15 menit, alhamdulillah lahirlah anak aku, Muhammad Alwi Ibrahim Attahillah, yang sekarang alhamdulillah sudah 1 tahun. Alhamdulillah proses lahirannya normal, walaupun kalau anak pertama harus dijahit. Ya harusnya tetap biasa saja, tapi alhamdulillah sembuhnya cepat, tumbuh kembangnya bagus, alhamdulillah sampai sekarang lahirannya sehat. Jadi kalau yang misalnya darah tinggi nih pada saat masa kandungan, jangan tegang, jangan panik. Kita harus bisa mengkonsistenkan diri kita. Kita harus bisa yakin bahwa kita itu bisa lahiran normal. 1. Kedua, tapi kalau misalnya kita tidak memungkinkan lahiran normal, jangan pernah sekali-kali memaksa dokter atau misalkan bidan yang menangani kita untuk kita lahiran normal, karena misalnya resikonya nanti akan membahayakan ibu dan anaknya. Itu jangan diambil. Tetap harus dengan saran dan petunjuk dari dokter atau bagian kesehatan yang bersangkutan. Gitu bunda, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan nih di video kali ini tentang seputar lahiran normal yang aku rasakan, yang aku alami pas aku lahiran waktu 2019 yang lalu. Itu saja yang dapat aku sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini. Bagi yang kurang-kurangnya aku mohon maaf. Kalau misalkan ada tambahan atau ada saran di bawah ini, boleh ya di chat di kolom komentar. Stay tune, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.